Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiki Feruca Siregar sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian Terorisme, Pandangan Islam Terhadap Terorisme, Terorisme versus Jihad, dan Pandangan Psikologi Terhadap Terorisme, yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kami, Ainun Mardia, Kasti Wijayanti, Lutfi Anissa Lubis, Nur Aisyah, Putri Sintia Dewi, Rasmita Dayanti. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu pengertian terorisme. Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan universal. Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Dalam sejarah Yunani kuno, Xenophon menggunakan psychological warfare sebagai usaha untuk memperlemah lawan. Pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I, terorisme telah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Di pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak muncul dari penganut anarki dan Eropa Barat, Rusia, dan Amerika Serikat. Bentuk-bentuk terorisme. Menurut Hakim 2004, bentuk-bentuk gerakan terorisme dilihat dari spiritnya. Dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain: yang pertama, gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme. Pejuang kemerdekaan menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Walaupun kekerasan politik tidak selalu berkaitan dengan terorisme, tapi terorisme selalu berkaitan dengan kekerasan politik. 2. Gerakan terorisme dengan semangat separatisme. Kelompok separatis menggunakan kekerasan politik sebagai kekuatan bersenjata yang oleh dunia dianggap sebagai bentuk teroris. Politik dieksploitasi menjadi dasar terorisme yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan lingkungan. 3. Gerakan terorisme dengan radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikalisme agama menggunakan metode teror untuk memperjuangkan kepentingannya. Contoh gerakan terorisme dengan radikalisme agama yang mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme, yaitu kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, National Islamic Force di Sudan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia, dan Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan. 4. Gerakan terorisme dengan semangat bisnis. Gerakan dilakukan oleh kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis ilegal dengan mengedepankan metode teror bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Contoh gerakan terorisme dengan semangat bisnis yaitu Nansetorisme di Myanmar dan Yakuza di Jepang. B. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap terorisme. Termasuk Muslim fundamental ini adalah para zahid, orang-orang yang menjaga diri dan agamanya, dan juga para sufi. Dalam konteks pengertian ini, umat Islam diserukan untuk melaksanakan ajaran agamanya secara fundamental. Dengan demikian, Muslim fundamental adalah seorang Muslim yang sangat disiplin dalam menjalankan ajaran Islam, seperti sholat 5 waktu secara berjamaah dan menghindari suatu yang tidak jelas kehalalannya. Sedangkan radikalisme dalam arti bahasa Arab disebut dengan syidah at-tanatu, artinya keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenarannya. C. Terorisme versus jihad. Pada tahun 35 Hijrah, Khalifah Utsman ibnu Affan terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang ekstrim. Peristiwa ini kemudian terulang pada masa Khalifah
Ali ibnu Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan ekstrim dari umat Islam. Komunitas ekstrim tersebut sungguh pun pada mulanya bernuansa politik, berkembang menjadi sebuah ideologi yang dikenal dengan paham Khawarij. Maka gelombang umat Islam radikal yang berkembang saat ini memang harus diakui eksistensinya. Mereka sebenarnya terpengaruh pada pola-pola Khawarij pada masa periode awal sejarah umat Islam. D. Pandangan psikologi terhadap terorisme. Melihat sisi proses psikologi teroris, jika penelitian psikologi tentang terorisme pada tahap awal sebagian besar berpusat pada upaya untuk menjawab kenapa individu-individu menjadi teroris atau terlibat dalam terorisme, maka pertanyaan yang diajukan para peneliti psikologi terorisme kontemporer lebih fokus dan lebih fungsional. Hargon dan lain-lain membantu membuat kerangka penelitian masa depan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Di dalam pertanyaan kenapa terkandung asumsi bahwa menjadi teroris mencakup pilihan diskrit untuk mengubah status, observasi sosial dan operasi terhadap sejumlah teroris dan kelompok teroris menyimpulkan bahwa rekrutmen dan keterlibatan dalam terorisme tidak terjadi seperti itu. Hargon dan Taylor mencatat apa yang kami ketahui tentang teroris aktual, menyatakan bahwa tidak banyak keputusan sadar yang dibuat untuk menjadi teroris. Hampir sebagian besar keterlibatan dalam terorisme terjadi melalui paparan dan sosialisasi terhadap perilaku ekstrim. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.